Oh, Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis proses komunikasi data end-to-end dan perbandingan model OSI layer dan TCP IP. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadesya Fitriana Dewi dengan NIM 2515091005. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Pariastini dengan NIM 2515091042. Perkenalkan nama saya Mika Primastipu dengan NIM 251509144. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pada protokol HTTPS yang telah kami lakukan pada aplikasi WhatsApp. Jadi di sini kami menggunakan filtering seperti ini untuk mengetahui IP dan protokol HTTPS yang telah kami capture dan muncul seperti ini. Adapun hasilnya yaitu eh, Transport Layer Security atau TLS-nya menggunakan TLS 1.3, IP source atau IP pengirimnya menggunakan IP 192.168.110.249, lalu IP destination atau IP penerimanya menggunakan IP 1.103.102.166.224, yang dimana IP source ini merupakan IP pengirim, yaitu komputer kita, dan IP destination merupakan IP penerima, yaitu website yang kami tuju. Di sini kami menggunakan website Wikipedia sebagai contoh website HTTPS. Adapun port yang digunakan yaitu port 443, yang dimana port 443 merupakan port standar dari HTTPS. Jadi pada paket klien Hello ini terdapat informasi SNI yang menunjukkan domain www.wikipedia.org, sehingga server tahu website yang diminta oleh klien. Server kemudian membalas server hello sebagai tanda terima koneksi dan menentukan keamanan yang digunakan. Setelah itu, kedua belah pihak mulai memakai enkripsi dengan proses change hypertext, yaitu sudah melakukan handshake. Setelah proses handshake selesai, paket muncul sebagai application data. Artinya, data sudah terenkripsi sehingga isinya tidak bisa dibaca langsung, sehingga komunikasi HTTPS berjalan dengan aman. Jadi, setelah kami melakukan capture pada WhatsApp, kami juga melakukan cek ping untuk mengetahui IP pada website yang kami tuju. Di sini menunjukkan IP-nya yaitu 1.103.102.166.224. Kemudian pada IP yang didapat ini digunakan pada filteringnya. Jadi pada pengujian konektivitas menggunakan perintah ping pada command prompt terhadap domain wikipedia.org, hasil ping menunjukkan bahwa domain tersebut diterjemahkan oleh DNS menjadi alamat IP 103.102.166.224 yang sama dengan alamat IP server yang terlihat pada hasil capture HTTPS di WhatsApp. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis HTTP. Penjelasan tersebut hampir sama dengan analisis HTTPS. Namun di sini kami menggunakan filtering yaitu protokol HTTP-nya saja. Lalu muncul hasil capture yang telah kami lakukan. Dan didapat yaitu get HTTP 1.1, HTTP 1.1200 OK yang menandakan bahwa permintaan dari klien berhasil diterima oleh server. Lalu lalu server akan mengirimkan halaman web ke klien. Kemudian ada IP source-nya atau IP pengirim atau komputer kita yaitu 10.23.2.255. Yang selanjutnya ada IP destination atau IP penerima atau website yang dituju yaitu 104.818.27.120. Lalu di sini terdapat dua tanda panah dari ke kanan dan ke kiri. Tanda panah pada kolom paling kiri menunjukkan arah komunikasi antara klien dan server. Pada baris pertama, panah ke kanan menunjukkan paket dikirim dari klien dengan IP 10.23.2.255 ke server dengan IP 104.118.27.120 yang berisikan HTTP GET, yaitu permintaan untuk mengambil halaman website.
Pada baris kedua, panah ke arah sebaliknya yang menunjukkan respon dari server ke klien berupa HTTP 1.1.200 oke. Seperti yang telah saya jelaskan, itu artinya permintaan berhasil dan server mengirimkan halaman web ke klien. Jadi di sini kami juga melakukan pengecekan ping IP pada command prompt sama seperti pada protokol HTTPS. Di sini kami menggunakan website HTTP yaitu example.com. Di sini terlihat ping yang di sini terlihat IP pada website yang telah kami tuju yaitu 104.18.26.120. Jadi pada pengujian konektivitas menggunakan perintah ping pada command prompt terhadap domain example.com, hasil ping menunjukkan bahwa domain tersebut diterjemahkan oleh DNS menjadi alamat IP dengan IP 104.18.26.120 yang merupakan alamat server tujuan. Sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis komunikasi end-to-end. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu analisis komunikasi end-to-end. Komunikasi end-to-end adalah proses pengiriman data secara langsung dari klien ke server, tujuan tanpa perantara yang mengubah isinya. Data yang kita kirim akan melalui dua proses utama, enkapsulasi di sisi pengirim dan dekapsulasi di sisi penerima. Proses ini mengikuti lapisan-lapisan model TCP, IP, atau OSI. Bayangkan seperti ini, saat kita membuka website dengan HTTPS, data dari aplikasi akan dibungkus bertahap. Pertama, dibungkus oleh protokol transport TCP atau UDP, lalu ditambahkan alamat IP, kemudian dibungkus lagi menjadi frame di lapisan data link, baru dikirim lewat kabel atau WiFi. Begitu sampai di server, semua lapisan pembungkus itu dibuka satu persatu, sampai data asli bisa dibaca oleh aplikasi di server. Enkapsulasi membuat data lengkap dan aman di perjalanan. Sedangkan dekapsulasi memungkinkan server memahami apa saja yang diterima. Sekarang kita lihat contoh nyata dari hasil capture Wireshark yang sudah saya lakukan. Saya fokus ke bagian DNS karena ini langkah pertama sebelum kita bisa mengakses website. DNS HTTPS. Dari hasil capture yang sudah saya filter dengan protokol domain name system, terlihat jelas proses DNS query dan DNS respon. Komputer klien saya yang beralamat IP 192.168.1.120 mengirim paket DNS query ke DNS server 192.168.1.1. Isinya adalah permintaan alamat IP untuk domain wikipedia.com dan www.wikipedia.org. Di sini terlihat keterangan standar query A, artinya klien meminta record tipe A, yaitu alamat IP v4 dari domain tersebut. Setelah DNS server menerima permintaan, dia langsung membalas dengan DNS respon. Dari respon itu, kita tahu bahwa www.wikipedia.org sebenarnya adalah alias atau syname dari Dina Wikipedia.org. Kemudian server memberikan alamat IP aslinya, yaitu 103.102.166.224 untuk www.wikipedia.org dan 103.102.166.226 untuk wikipedia.com. Komunikasi DNS ini menggunakan protokol UDP pada port 53, yang memang port standar DNS. Source port di server adalah 53, sedangkan klien pakai port acak. Jadi, fungsi DNS query dan respon ini adalah menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik. Supaya komputer kita tahu harus mengirim data kemana sebelum melanjutkan koneksi TCP dan HTTPS ke server Wikipedia. Proses enkapsulasi dan dekapsulasi DNS sekarang saya jelaskan secara detail. Bagaimana enkapsulasi dan dekapsulasi terjadi di setiap lapisan. Yang pertama, application layer atau DNS. Aplikasi atau browser atau sistem operasi membuat pesan DNS query standar query A, wikipedia.com. Ini adalah data mentah yang ingin kita kirim. Kedua, transport layer atau UDP. Data tadi dibungkus oleh UDP, ditambahkan informasi source port
atau port sementara klien, dan destination port 53 atau port DNS. Yang ketiga, network layer atau IP. UDP segment dibungkus lagi oleh IP. Ditambahkan source IP 192.168.1.120 dan destination IP 192.168.1.1. Sekarang sudah menjadi IP paket. Yang keempat, data link layer atau Ethernet. Paket paket IP dibungkus menjadi Ethernet frame. Ditambahkan source MAC address dan destination MAC address. Yang kelima, physical layer. Frame ini diubah menjadi bit 0 dan 1, lalu dikirim melalui Wi-Fi atau kabel. Dekapsulasi. Di sisi DNS server 192.168.1.1. Yang pertama, physical layer. Server menerima bit-bit tersebut dari media jaringan. Yang kedua, data link layer atau Ethernet. Router atau DNS server memeriksa MAC address tujuan. Kalau cocok, header Ethernet dibuang. Sisanya diteruskan ke lapisan IP. Yang ketiga, network layer atau IP. Header IP dibaca karena destination IP adalah 192.168.1.1. Paket diterima. Header IP dibuang. Lalu data naik ke lapisan transport. Yang keempat, transport layer atau UDP. Header UDP dibaca. Destination port 53 menunjukkan ini layanan DNS. Jadi, header UDP dibuang dan data diteruskan ke aplikasi. Yang kelima, application layer atau DNS. Server DNS akhirnya membaca isi pesan query, mencari alamat IP domain yang diminta, lalu mengirimkan DNS respon kembali ke klien. TCP HTTPS. Selanjutnya adalah proses TCP three-way handshake. Ini adalah tahap awal yang sangat penting untuk membangun koneksi yang andal antara klien dan server sebelum data aktual dikirim. Dari hasil capture, WhatsApp terlihat komputer klien dengan IP 192.168.1.120 ingin membuat koneksi ke server Wikipedia di IP 103.102.166.226 pada port 443 atau HTTPS. Prosesnya terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah SYN. Klien mengirim paket dari port 1095 ke port 443 dengan flag SYN. Artinya, klien sedang meminta izin untuk memulai koneksi dan mengirimkan nomor urutan awal, sequence number. Tahap kedua adalah SYN ACK. Server merespon dengan paket dari port 443 ke port 1095 dengan flag SYN ACK. Server ini sekaligus mengonfirmasi bahwa dia menerima permintaan klien dan juga mengirimkan nomor urutan awal dari sisi server. Tahap ketiga adalah ACK. Klien kemudian mengirimkan paket dengan flag ACK sebagai konfirmasi terakhir. Setelah tahap ini selesai, koneksi TCP resmi terbentuk dan kedua belah pihak siap mengirimkan dan menerima data. Berikutnya adalah HTTPS. Setelah koneksi TCP berhasil dibuat, komunikasi berlanjut ke protokol HTTPS yang menggunakan TLS untuk keamanan. Berikut adalah penjelasan alur enkapsulasi dan dekapsulasi menggunakan model OSI layer. Enkapsulasi dari klien ke server. Di layer pertama, yaitu layer 7, application layer di lapisan ini, browser kita sedang mengakses website Wikipedia menggunakan protokol HTTPS. Terlihat dari klien Hello yang berisi SNI atau Server Name Indication untuk domain www.wikipedia.org dan id.wikipedia.org. Setelah itu, komunikasi berlanjut dengan pengiriman application data yang berisi konten website. Namun, karena sudah dienkripsi oleh TLS, isi datanya tidak bisa dibaca langsung di Wireshark. Yang kedua, layer 6. Presentation layer, lapisan ini menangani enskripsi dan format data. Pada HTTPS, tugas ini dilakukan oleh TLS 1.3. Data HTTP dienkripsi sehingga di Wireshark hanya terlihat sebagai application data. Beberapa pesan penting di tahap ini. Klien hello,
mengirimkan versi TLS yang didukung daftar chipper suite dan nilai random. Selanjutnya server hello. Server memilih versi TLS dan chipper suite yang akan digunakan serta mengirimkan nilai randomnya. Yang ketiga, change shipper spec, menandakan bahwa kedua pihak sudah sepakat menggunakan kunci enkripsi. Yang keempat, application data. Semua data ini sudah terenkripsi. Berikutnya, layer kelima. Session layer, lapisan ini mengatur pembentukan dan pengelolaan sesi komunikasi. Pada HTTPS, terlihat dari proses TLS insect atau client hello dan server hello yang membangun sesi komunikasi yang aman. Berikutnya layer keempat. Transport layer ini kita menggunakan Transmission Control Protocol atau TCP pada port 443. Source port 6445 port sementara klien. Destination port 443 port standar HTTPS. Sequence number dan acknowledgement number digunakan untuk menjaga urutan dan keandalan pengiriman data. Length 1727 byte ukuran yang di bawah paket ini. Berikutnya layer ketiga. Network layer. Paket berisi alamat IP. Source address 192.168.1.120 klien. Destination address 103.102.166.224 server Wikipedia. Layer 2. Data link layer paket IP dibungkus menjadi Ethernet frame dengan alamat MAC. Destination MAC. Fiber Home Tel 3B CF98. Router atau modem. Source MAC Intel E4330B3 kartu jaringan laptop kita. Layer 1. Physical layer. Frame diubah menjadi bit dan dikirim melalui Wi-Fi fisik, Wi-Fi atau kabel. Ukuran frame pada capture ini adalah 1781 byte atau 14248 bits. HTTPS dekapsulasi. Yang pertama, physical layer. Server menerima bit-bit data dari media jaringan. Yang kedua, data link layer. Ethernet frame dibuka. MAC address dicek. Yang ketiga, network layer. IP paket dibuka. Alamat IP dicek. Yang keempat, transport layer. TCP segmen dibuka. Port dan nomor urutan diperiksa. Yang kelima, session layer. Pengelolaan sesi TLS dilakukan. Yang keenam, presentation layer. Data dideskripsi oleh TLS sehingga menjadi readable. Yang ketujuh, application layer. Data akhirnya sampai ke aplikasi atau web server dalam bentuk konten HTTPS yang asli. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis komunikasi end-to-end dengan DNS HTTP. Berdasarkan hasil capture wireshark dengan filter DNS, terlihat proses DNS query dan DNS respon saat komputer mengakses website example.com dengan IP client 10.23.2.255 mengirim DNS query ke server DNS dengan IP 192.168.10.8 untuk meminta alamat IP domain example.com. Server kemudian mengirim DNS respon yang berisi alamat IP 104.18.27.120 dan IP 104.18.26.120 yang digunakan klien untuk melanjutkan koneksi ke server website. Adapun proses enkapsulasinya pada layer pertama yaitu application layer, komputer membuat DNS query untuk meminta alamat IP domain example.com. Layer kedua, yaitu transport layer, data dibungkus dengan UDP dan ditambahkan storage port
serta destination port 53 atau DNS. Layer ketiga yaitu network layer, pakai IP sumber 10.23.2.255 dengan IP tujuan yaitu 192.168.10.8 menggunakan IPv4. Pada layar keempat, data link layer akan dibungkus menjadi frame menggunakan Ethernet 2 dan ditambahkan MAC address pengirim dan penerima. Pada layar kelima, physical layer, data dikirim melalui jaringan dalam bentuk bit 0 dan 1 melalui kabel atau WiFi menuju perangkat tujuan. Adapun proses dekapsulasinya, pada layar kelima atau physical layer, server menerima data dalam bentuk bit, yaitu 0 dan 1. Layar 4, data link layer, bit dibentuk menjadi frame menggunakan Ethernet 2 dan perangkat memberikan MAC address tujuan untuk memastikan frame memang ditujukan ke perangkat tersebut. Layer ketiga yaitu network layer. Frame dibuka menjadi paket IPv4 dengan membaca alamat IP sumber dan tujuan untuk menentukan proses pengiriman data ke layer berikutnya. Layer kedua yaitu transport layer. Paket dibuka menjadi segmen UDP dan diperiksa port 53 bahwa menandakan data ditunjukkan untuk DNS. Layer ke-1 yaitu application layer. Server DNS membaca query example.com dan mengirim DNS respon berisi alamat IP domain tersebut. Selanjutnya ada TCP dengan HTTP. Tahap ke-1 yaitu SYN dengan IP client 10.23.2.255 mengirim SYN ke server port 80 untuk memulai koneksi TCP. Tahap kedua, SYN ACK. Server membalas dengan SYN ACK sebagai tanda menerima dan menyetujui koneksi. Tahap ketiga atau ACK, klien mengirim ACK untuk mengonfirmasi sehingga koneksi TCP berhasil terbentuk yang bisa disebut sebagai three-way handshake. Kemudian kami melakukan penjabaran alur enkapsulasi dan dekapsulasi. Layer ketujuh, application layer HTTP, klien mengirim HTTP GET untuk meminta halaman utama website, header sebagai host example.com, user again, dan accept berisi informasi domain tujuan, browser yang digunakan, dan format data yang dapat diterima. Layer ke-6 atau presentation layer, layer ini bertugas mengatur format data agar dapat dipahami oleh aplikasi. Pada HTTP, umumnya tidak ada enkripsi, sehingga data dikirim dalam bentuk teks. Layer ke-5 yaitu session layer. Layer ini mengatur sesi komunikasi antara klien dan server, yaitu menjaga agar koneksi komunikasi tetap berjalan selama proses pertukaran data HTTP. Layer keempat yaitu transport layer. TCP mengatur pengiriman data agar sampai dengan benar dan berurutan antara klien dan server. Ada port hasilnya yaitu search port 5545, yaitu port sementara dari klien. Lalu destination port 80, yaitu port TCP pada server. Ada sequence dan acknowledgement number, itu mengatur urutan dan konfirmasi data. Lalu ada flags PSH-ACK, data dikirim ke aplikasi dan dikonfirmasi, dan TCP payload dengan 447 bytes, yaitu jumlah data HTTP yang dikirim. Selanjutnya, layer ketiga yaitu network layer. Layer ini bertugas untuk pengalamatan dan pengiriman paket di jaringan. Internet Protocol version 4 atau IPv4 menampilkan source IP dan destination IP dari klien ke server. Hasilnya yaitu source IP dengan 10.23.2.255 dan destination IP-nya yaitu 104.18.27.120. Lalu layer kedua atau data link layer, layer ini menampilkan MAC address, pengirim, dan penerima. Pada destination, router board dengan 04 F4 1C DE D6 23 dan source Intel F4 C8 8A E4 30 B3. Layer ke-1 atau physical layer, layer ini mengirim data dalam bentuk bit melalui media fisik seperti kabelan atau WiFi. Layer ini tidak terlihat langsung di wireshark karena berkaitan dengan transmisi sinyal pada jaringan. Lalu selanjutnya ada pun HTTP pada bagian dekapsulasi.
physical layer, data diterima sebagai bit dari jaringan antara WiFi atau kabel. Selanjutnya ada data link layer, frame Ethernet 2 diperiksa berdasarkan MAC address. Lalu network layer, paket IPv4 dibaca, lalu terlihat source IP-nya yaitu 10.23.2.255 dengan destination IP yaitu 104.18.27.120. Selanjutnya ada transport layer, yaitu TCP memproses data menggunakan port 5545 yaitu 80 pada HTTP. Lalu session layer, yaitu menjaga sesi komunikasi antara klien dan server. Selanjutnya ada presentation layer, yaitu mengatur format atau encoding data agar dapat dipahami aplikasi. Dan terakhir ada application layer, HTTP membaca request, GET, atau HTTP atau 1.1 dengan untuk meminta halaman web. Selanjutnya, saya akan jelaskan terkait pemetaan model OSI dan TCP/IP. Adapun tabel perbandingan model OSI dan TCP/IP, pada OSI layer terdapat 7 layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan pada TCP/IP terdapat 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Adapun fungsinya pada application, yaitu browser mengakses website dan mengirim request. Contoh protokolnya yaitu HTTP, HTTPS, dan DNS. Lalu, fungsi yang kedua yaitu pada OSI layer presentation, pada TCP/IP yaitu application, dengan fungsi mengatur format data enkripsi dan kompresi dengan contoh protokol TLS atau SSL. Selanjutnya pada OSI layer yaitu session, pada TCP/IP yaitu application, fungsinya mengatur sesi komunikasi antara klien dan server. Contoh protokolnya yaitu TLS. Pada OSI layer yaitu transport dan TCP/IP yaitu transport. Fungsinya yaitu mengatur pengiriman data end-to-end. Contoh protokolnya yaitu TCP dan UDP. Selanjutnya pada OSI layer yaitu network, pada TCP/IP yaitu internet, fungsinya yaitu menentukan alamat IP dan routing paket. Contoh protokolnya yaitu IP dan ICM. Selanjutnya pada OSI layer yaitu data link, pada TCP/IP yaitu network access, fungsinya yaitu mengirim frame menggunakan MAC address. Contoh protokolnya yaitu Ethernet dan Wi-Fi. Selanjutnya pada OSI layer physical dan TCP/IP yaitu network access, fungsinya itu mengirim bit data melalui media fisik. Contoh protokolnya yaitu kabelan dan sinyal Wi-Fi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan protokol HTTP dan HTTPS. Yang pertama dilihat dari payload dan enkripsinya, yaitu pada protokol HTTP, request seperti GET HTTP 1.1, yang dimana pada HTTP ini terlihat host website yang kita tuju, yang dimana kami menggunakan website example.com. Dan user agent yang merupakan payload TCP berisi permintaan halaman web. Payload ini dapat dibaca secara langsung karena HTTP tidak menggunakan enkripsi dan dikirim dalam plain text. Yang kedua yaitu HTTPS. Pada capture terlihat HTTPS menggunakan TLS dengan tahap awal yaitu TLS version 1.3, client hello dari klien ke server melalui port 443 untuk memulai koneksi aman. Klien mengirimkan informasi seperti versi TLS dan metode enkripsi. Lalu, server membalas dengan server hello. Setelah handshake, data dikirim sebagai TLS application data sehingga payload tidak dapat dibaca langsung di WSA karena trankripsi. Jadi, di sini terlihat jelas. Pada bagian HTTP itu terlihat bagian host yaitu example.com. Namun pada bagian HTTPS-nya tidak terdapat karena sudah terenkripsi. Yang kedua yaitu pada bagian TLS handshake-nya. Yang pertama yaitu HTTP. Pada proses HTTP dimulai dari DNS request untuk mendapatkan IP server. Dilanjutkan TCP three-way handshake untuk membangun koneksi. Kemudian browser mengirim HTTP request dan server membalas dengan HTTP response. Data dikirim melalui plain text sehingga payload bisa dibaca di WireSat. Yang kedua yaitu HTTPS.
Proses HTTPS diawali dengan DNS query atau response dan TCP three-way handshake. Lalu dilanjutkan dengan TLS handshake, yaitu klien hello, server hello, sertifikat, dan kesepakatan kunci atau enkripsi. Setelah itu, HTTP request atau respon dikirim terenkripsi, sehingga payload tidak bisa dibaca langsung di WireShark dan muncul sebagai TLS application data, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu port yang digunakan. Di sini pada HTTP, komunikasi menggunakan port 80 sebagai tujuan server atau port standar yang digunakan pada HTTP yaitu port 80. Sementara klien memakai port sementara karena tidak terenkripsi, data yang dikirim melalui port ini dapat dibaca sebagai teks biasa. Yang kedua yaitu pada HTTPS. Pada HTTPS, komunikasi menggunakan port standar yaitu port 443 sebagai tujuan server dan port sementara dari klien sebagai sumber. Data terenkripsi lewat TLS, sehingga komunikasi tidak bisa dibaca langsung. Adapun tabel perbandingannya yaitu pada bagian aspek keamanan, di bagian HTTP tidak terenkripsi, dan HTTPS itu terenkripsi menggunakan TLS. Pada bagian port, HTTP menggunakan port 80 sebagai port standar, dan HTTPS menggunakan port 443 sebagai port standarnya. Yang ketiga yaitu bagian payload. Pada HTTP, payloadnya itu tidak bisa, pada bagian payload, HTTP bisa dibaca, dan HTTPS itu tidak bisa karena terenkripsi. Yang terakhir yaitu pada bagian handshake. HTTP tidak menggunakan handshake seperti client hello, server hello, dan lain sebagainya. Namun pada HTTPS menggunakan TLS handshake. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terakhir kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.